Saya Albert Kurniawan, saya akan menjelaskan tentang meditasi jantung kembar. Meditasi jantung kembar atau dalam bahasa Inggrisnya Twin Heart Meditation. Twin Heart Meditation itu secara gampang dari kita ambil heart. Ketika kita dari kata heart ini, kita semacam kita tahu kalau heart itu untuk mencintai. Twin heart berarti apa? Dua hati. Jadi mencintai. Twin heart ini berpusat pada dua cakra. Yang pertama adalah cakra jantung, yang kedua adalah cakra mahkota. Cakra jantung terletak di tengah dada dan cakra mahkota di atas kepala. Nah, cakra jantung itu seperti kita jika kita mengaktifkan cakra jantung. Jadi meditasi jantung kembar ini kita akan mengaktifkan kedua cakra ini. Kedua cakra ini diaktifkan sehingga kita lebih mencintai. Nah, mencintai siapa? Dengan cakra jantung kita mencintai manusia sesama kita. Cakra mahkota kita mencintai yang lebih universal, mencintai Tuhan dan yang lebih universal. Nah, kedua cakra ini akan diaktifkan dengan meditasi jantung kembar. Bagaimana proses meditasi jantung kembar? Adalah bagaimana proses mengaktifkan cakra ini adalah dengan kita memikirkan peristiwa bahagia. Nanti dalam audionya akan terdapat bayangkan peristiwa bahagia di cakra jantung. Nah, kita bayangkan peristiwa kembali, misalnya pas ciuman pertama. Ya, kita bayangkan perasaannya, kita bayangkan sensasinya, kita bayangkan kejadian itu berulang kembali di cakra jantung. Dan jangan lupa secara fisik tersenyum. Paksakan bibir tersenyum. Dengan tersenyum, bibir kita paksakan tersenyum, otomatis itu akan menimbulkan rasa bahagia. Nah, kemudian setelah kita aktifkan cakra jantung, kita nanti akan dalam audionya mengaktifkan cakra mahkota. Bagaimana cara mengaktifkan cakra mahkota? Gampang, seperti tadi mengaktifkan cakra jantung, kita hanya senyum di cakra mahkota. Bayangkan di atas kepala cakra mahkota tersebut, kita bayangkan peristiwa bahagia yang lainnya. Peristiwa bahagia yang lainnya, misalnya kelahiran anak. Kita bayangkan betapa bahagianya ketika anak kita lahir. Bayangkan peristiwanya, suaranya, kejadiannya, perasaannya kembali. Nah, dengan kedua cakra ini sudah aktif, kemudian nanti akan kita disuruh membayangkan bola dunia. Kita akan memberkati dunia melalui cakra jantung. Ya, kita bayangkan aja, kita angkat tangan nanti sesuai audio nanti akan ada perintahnya. Kita bayangkan kita memberkati dunia melalui cakra jantung. Jadi dari cakra jantung kita niatkan saja memancarkan energi melalui kedua tangan kita dan kita pancarkan ke dunia. Kemudian juga nanti akan memancarkan energi kita memberkati dunia melalui cakra mahkota. Jadi kita bayangkan kita niatkan dari cakra mahkota mengalir ke kedua tangan kita dan kita berkati bumi. Kemudian kita memberkati dunia dari cakra mahkota dan cakra jantung. Niatkan saja. Dari kedua cakra tersebut kita pancarkan melalui tangan kita memberkati bumi. Seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah itu akan ada Om. Om itu sebetulnya artinya amin. Terjadilah. Amin itu artinya terjadilah. Nah, Om itu yang kita cari sebetulnya bunyi sengaunya. Om. Yang belum nyaman bisa dengan secara batin amin. Nah, Nah, itu dicari bunyi sengaunya. Untuk apa? Jika kita sengau gitu, nah kelenjar di belakang di otak kita, di belakang cakra asna itu akan bergetar. Dengan bergetar itu akan membangkitkan sensasi yang lebih damai, lebih nyaman, seperti itu. Nah, itu yang kita cari.
dengan bunyi om sama bunyi amin. Nah, setelah kita bunyi om itu, itu akan ada curahan energi ilahi yang luar biasa, yang seperti kita mandi energi spiritual. Cakra dan aura kita akan dibersihkan. Nah, kemudian akan ada hening sejenak, kita resapi, kita sadari. Nah, kemudian ada namanya melepaskan energi. Jadi dengan energi ilahi yang turun banyak, kita akan melepaskan energi ke bumi. Kita angkat tangan lagi, kita salurkan kelebihan energi ke bumi lagi dengan memberkati bumi melalui tangan kita. Kita angkat tangan kembali. Nah, kemudian setelah kita melepaskan energi di tangan, kita juga melepaskan kelebihan energi melalui ekor kita, tulang ekor yang bawah, dan telapak kaki kita sejauh diniatkan 3 meter ke bumi, seperti itu. Nah, itu adalah proses meditasi jantung kembar. Nah, setelah meditasi jantung kembar, itu saat-saat terbaik untuk memberkati keinginan-keinginan kita. Tapi sebelum kita memberkati keinginan-keinginan kita memberkati orang lain dulu sesuai keinginan kita. Misalnya kita mau usaha kita lancar, kita mau sehat. Nah, kita memberkati orang lain dulu apa yang kita butuhkan. Jadi kita memberkati finansial orang, kita memberkati usaha orang supaya lancar, kemudian baru kita memberkati diri kita sendiri. Begitu juga dengan kesehatan. Seperti itu.